Halo? Sudah paham belum? Paham. Iya, alhamdulillah ya. Sudah paham, Bu. Baiklah, sekarang kita lihat. Ini sudah belum ya? Bentar. Ibu share screen dulu. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Halo, tes? Belum. Sudah belum ya? Sudah kelihatan share screen-nya? Halo anak-anak? Sudah kelihatan belum? Halo? Halo? Tes. Halo? Halo? Putus lagi jaringannya, Pak Amin. Iya, sebentar. Pakai coba di HP, ya Allah. Hilang lagi. Terputus. Pantesan halo-halo nggak ada suara. Bisa kah? Semabisku lancar. Coba ya. Ya Allah, trouble. Bingung sudah anak-anak ini. Ketawa-ketawa tadi sudah. Hilang lagi. Ya Allah, ya Rahman. Kenapa dia? Ya Allah. Ya sudah, nanti ke Bu Ana ya kelas 11. Halo? Kenapa ini? Halo, terlempar tadi ya. Halo anak-anak. Tes, kedengaran? Ya, Bu. Maaf ya, ini tadi jaringan Ibu terlempar ini. Keluar sendiri. Banyak yang terkeluar ya. Ibu, Gimana? Irsyad udah bergabung. Oh ya, nanti ya Ibu absen lagi ya. Nanti akan Ibu share link, jadi masih bisa absen ya nanti lewat link. Gimana, sudah kelihatan belum anak-anak ini? Belum, sebentar. Coba Ibu lagi ini lagi. Ya, maaf beginilah ya kalau online itu bisa keluar masuk. Gimana, sudah bisa? Sudah bisa anak-anak share screen-nya? Belum? Sudah, Bu. Ya, baiklah, kita lanjut lagi ya. Udah, Bu. Nah, jadi tadi ini tentang sel ya. Yang akan kita pelajari ya dari sini nanti adalah tentang strukturnya ya. Struktur sel itu apa saja. Kemudian fungsi dari masing-masing organel sel ya. Jadi kalau di tubuh kita itu ada organ, kalau di dalam sel itu disebut organel. Jadi sama ya, kalau kita istilahnya tadi organ, kalau di dalam sel disebut organel. Nah, sekarang kita mengenal dulu ya sejarah sel. Nah, jadi ini sejak teori tentang sel ya, ada beberapa ahli ya yang mengemukakan. Nanti bisa kalian baca juga, ada Ibu kirim
kirim ya linknya di Google Classroom ya untuk materinya ya. Halo, masih nyambung? Masih Bu, masih. Iya, ini kadang Ibu nggak tahu ini masih nyambung nggak ya, karena nah ini ya. Jadi yang pertama di sini kita melihat teorinya yang pertama oleh Galileo Galilei ya pada abad ke-17. Nah, ia berpendapat dengan alat ya berupa lensa dia menggambarkan ya struktur tipis dari mata serangga. Nah, jadi ini asal mula ya, orang-orang mulai mengamati hal-hal yang sangat kecil. Nah, jadi Galileo Galilei ini mengamati dengan lensa ya, ada struktur yang tipis ya di mata serangga. Nah, kemudian ada lagi Robert Hooke ya. Robert Hooke ini melihat ya pada sel itu semacam seperti gabus, itu kalian tahu ya gabus ya, kayak ada apa? Bentuk-bentuk begitu yang saling bergabung ya. Tahu gabus kan anak-anak? Halo? Ya Bu, tahu Bu. Nah, itu kan seperti kayak apa namanya? Bentuk-bentuk yang saling terhubung ya. Nah, itulah Robert Hooke juga melihat ada rongga-rongga tadi ya pada sel itu. Nah, sayatan-sayatan gabus itu dia menggambarkan seperti itu sel ya, seperti sayatan gabus. Sel yang saling berhubungan ya. Kemudian ada lagi Robert Brown ya. Robert Brown ini dia mengamati sel pada jaringan tanaman anggrek ya. Nah, dia melihat ada benda kecil yang terapung-apung ya di dalam sel. Nah, kemudian dia kasih nama inti sel atau yang disebut juga dengan nukleus. Nah, berarti Robert Brown ini pertama kali ya dia mengenalkan istilah nukleus ya yang dia temukan pada sel ya. Kemudian ada Sheldon and Swan ya. Sheldon and Swan ini di sini dia mengamati jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa banyak sel ya ternyata yang menyusun dari tubuh tumbuhan. Karena itu tumbuhan dan juga hewan ini disebut makhluk multiseluler ya. Artinya tubuhnya terdiri dari banyak sel ya. Nah, kemudian kita bedakan ya dengan bakteri ya. Bakteri itu tubuhnya hanya berupa satu sel atau disebut uniseluler ya. Nah, kemudian ada lagi ilmuwan lain, Rudolf Virchow ya, dia menyatakan bahwa sel itu membelah diri ya menjadi dua ya ketika dia mau melakukan reproduksi. Nah, itu menurut Rudolf Virchow ya. Kemudian ada lagi Felix Durjadin dan Johannes Parkinje ya. Nah, dia menyatakan bahwa di dalam sel itu ada juga cairan. Jadi nanti kita melihat ya teori sel ini digabung ya dari seluruh penemuan-penemuan para ahli. Kemudian yang terakhir sih adalah Max Salze, dia mengemukakan bahwa di dalam sel itu ada yang disebut dengan protoplasma yang menunjukkan adanya ciri-ciri fisik kehidupan pada protoplasma tersebut, di mana terjadi berbagai proses ya, metabolisme dan lain-lain di dalam protoplasma yang terdapat pada sel. Nah, kemudian akhirnya dirumuskanlah ya teori sel tadi. Yang pertama tadi sel merupakan unit ya struktural makhluk hidup yang terkecil dan juga bersifat yang kedua fungsional. Kemudian juga sel itu mampu bereproduksi, artinya dia bisa berkembang biak ya, dan juga sel itu merupakan unit hereditas. Nah, artinya di dalam sel itu diwariskan ya sifat-sifat dari induk kepada keturunannya yang kita kenal sering ya tes DNA. Nah, DNA itu tempatnya ada di dalam inti sel ya, anak-anak, tepatnya di dalam kromosom. Nah, DNA itulah yang diwariskan ya dari ayah ibu kepada anaknya sehingga anak-anaknya memiliki sifat dan ciri-ciri yang sama dengan orang tuanya ya, karena mewarisi tadi DNA orang tuanya. DNA itu berupa kode-kode genetik ya yang diwariskan tadi ya, tepatnya nanti kita melihat ada di dalam kromosom, dan kromosom itu sendiri berada di dalam sel, di dalam inti sel ya. Nah, ini secara singkat ya untuk teori tentang sel ya. Nah, sekarang kita mengenal bahwa sel itu ya ada yang disebut sel prokariotik nih ya, contohnya bakteri ya. Halo, masih kedengaran suara Ibu? Ya Bu, masih Bu. Ibu takutnya tiba-tiba jaringannya putus lagi ya, nggak ketahuan. Jadi ini sel prokariotik ya, contohnya pada sel bakteri. Kemudian ada juga sel eukariotik.
eukariotik ini contohnya sel hewan ya, kemudian sel tumbuhan, protista ya, kemudian fungi atau jamur itu selnya sudah bersifat eukariotik. Nah, sekarang kita bisa melihat perbedaannya ya dari sel eukariotik dan prokariotik. Nah, sekarang kita perhatikan di sini untuk sel prokariotik tadi ya tidak memiliki endomembran. Nah, artinya di dalam sel prokariotik ini tidak ada membran dalamnya ya. Jadi setelah membran luar langsung ya berisi cairan tadi. Nah, kemudian yang kedua cirinya ini kalau eukariotik ada semua ya. Jadi eukariotik ini artinya selnya sudah lebih sempurna ya dibandingkan sel prokariotik. Nah, sel prokariotik tadi pada bakteri contohnya. Membran inti ya. Membran inti ini adalah membran yang melapisi inti sel. Nah, kalau pada prokariotik itu tidak ada membran inti. Jadi setelah ini Ibu tunjuk ya, kelihatan ya. Ini adalah membran apa tadi? Membran luar ya, langsung di sini inti sel ya di dalamnya. Nah, kemudian di sini mitokondria ya. Mitokondria pada prokariotik tidak ada. Mitokondria ini fungsinya nanti sebagai dikatakan sebagai tempat ya oksidasi makanan ya, tempat memproduksi makanan ya. Jadi makanan yang kita makan itu anak-anak ya, setelah kita kunyah ya, kemudian nanti di lambung juga akan dicerna secara mekanik dan kimiawi ya. Maka nanti yang kita makan itu anak-anak ya, misalnya nasi ya. Nasi itu sumber apa anak-anak? Karbohidrat, protein atau lemak? Nasi. Karbohidrat. Iya, betul ya. Jadi kalau kita makan nasi itu kan makan namanya sumber karbohidrat ya. Tetapi nasi ini masih bentuk karbohidrat rantai panjang ya, atau disebut juga polisakarida ya. Yaitu namanya amilum ya. Kalau masih di mulut posisinya ya itu amilum ya. Nah, setelah dikecil-kecilkan di mulut itu ya, kalau kita kunyah mengikuti sunnah Rasul ya, kurang lebih 32 kali, maka amilum ini nanti ya bercampur air liur. Di dalam air liur itu anak-anak ada yang disebut enzim amilase ya. Nah, setelah bercampur dengan amilum, maka enzim amilase ini nanti membantu mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, maltosa ini adalah gula disakarida ya, yang lebih sederhana dibandingkan polisakarida, atau dikatakan juga gula yang memiliki dua gugus ya, dua gugus dalam strukturnya. Nah, setelah kita kunyah, tapi kalau kita nggak kunyah anak-anak itu masih amilum ya, nanti perutnya bekerja keras ya, karena itu Masya Allah ya, di balik sunnah Rasul itu ternyata itu ya ada hikmahnya supaya makanan itu benar-benar berubah dulu menjadi maltosa sehingga kita tidak menzolimi perut kita ya. Nah, jadi yang nanti yang diserahkan ke perut itu, ke lambung ya, adalah gula bentuk maltosa sudah anak-anak ya, yang sudah berubah ya. Kalau kita tidak punya, maka dia masih berupa rantai panjang. Artinya perut nanti harus bekerja keras lagi ya untuk mengecilkan. Sementara kita tahu ya lambung kita itu sangat tipis ya. Kalau dia terlalu sering ya bekerja keras ya, menghancurkan makanan yang belum menjadi kim namanya ya, belum menjadi bubur ya, maka lama-lama perut kita bisa iritasi ya, akhirnya terjadilah yang penyakit-penyakit kronis ya yang ada di perut. Makanya disampaikan juga oleh Rasul ya, kebanyakan penyakit itu bermuasal dari perut ya, karena kita tadi tidak mengikuti sunnah Rasul dalam hal kecil saja ya, tidak mengunyah makanan secara sempurna ya. Nah, jadi setelah nanti di dalam lambung anak-anak ya itu sudah berubah menjadi maltosa tadi, bertemu lagi nanti dengan enzim ya. Enzim yang akan mengubah nanti maltosa ini menjadi glukosa ya. Nah, jadi glukosa inilah ya jenis karbohidrat yang paling sederhana, di mana dia termasuk karbohidrat golongan monosakarida. Artinya dia hanya rantai satu ya, tunggal. Nah, glukosa inilah anak-anak yang bisa diserap oleh sel, yang bisa kita berikan makan buat sel ya. Kalau masih maltosa apalagi polisakarida ya, sel itu tidak bisa, karena sel ini tadi anak-anak ya di permukaan membrannya ini dia hanya kecil-kecil sekali seperti lubang ya, yang bisa masuk itu hanya yang berukuran kecil ya, yaitu glukosa tadi ya. Nah, jadi glukosa yang kita makan itu nanti posisinya sudah ada di dalam usus halus ya. Di usus halus ini
maka nanti akan diserap ya, diambil oleh sel darah merah ya. Sel darah merah ini fungsinya seperti kendaraan ya, ibaratnya itu dia nanti yang menjalankan ya ke seluruh tubuh kita melalui sistem namanya pembuluh darah ya, atau sistem transportasi ya, maka nanti zat makanan yang kita makan ini akan diserahkan ya kepada seluruh sel tubuh kita ya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya, dikasih makan. Nah, kalau sel tubuh kita ini tidak dikasih makan, maka sel-sel kita juga akan bisa sakit dan akhirnya mati ya. Nah, karena itu makanan itu pada akhirnya dia akan diserahkan kepada sel-sel tubuh kita supaya tubuh kita ini tetap selnya tumbuh dan berkembang ya. Makanya kamu tambah besar, tambah tinggi itu karena sel tubuh kita ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, kemudian anak-anak, inilah tadi sel ya. Sampai tadi mitokondria ya, panjang sekali nanti ya kita bahas di kelas 12 ya, insya Allah kita akan membahas lebih detail ya reaksi yang terjadi pada sel ya. Kemudian ada lagi di sini perbedaannya ya, prokariotik tidak memiliki badan Golgi ya. Badan Golgi nanti dia memproduksi beberapa zat ya yang juga dibutuhkan dalam proses nanti respirasi sel atau oksidasi makanan ya. Kemudian ada juga retikulum endoplasma, ini fungsinya sebagaimana pipa-pipa saluran ya yang akan menghubungkan nanti antara sel ya dengan inti sel ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau prokariotik ini tidak ada ya, sementara eukariotik ada ya. Nah, kita lanjut ya untuk melihat lagi organel-organel sel. Minta tolong semuanya di mute dulu ya, karena biar tidak terganggu dulu sementara Ibu menjelaskan. Halo, yang masih on mic tolong di mute dulu. Sudah, terima kasih. Halo, masih ada yang on mic? Arianti. Iya, tolong di mute sebentar ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh open mic ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini anak-anak membran sel ya. Membran sel ini adalah bagian paling luar ya dari sel. Kalian lihat itu ya, sangat rumit ya di dalam membran ini. Ibarat kalau tubuh kita itu kulit ya. Jadi sel ini juga punya bagian yang paling luar disebut membran sel. Nah, di dalam membran sel ini ada bagian-bagian yang sangat rumit, kalian bisa lihat ya. Di sini ada yang namanya glikoprotein ya, kemudian ada karbohidrat ya, ada glikolipid. Nah, jadi ini ya strukturnya ya, dari nanti kita bahas khusus ini ya sendiri ya. Bisa kalian pelajari nanti ya di buku, ada lebih jelas ya masing-masing bagian pada ini ada lipid. Jadi di dalam membran ini disebut fosfolipid, ini karena terdiri dari fosfat dan lipid ya, di mana fosfat itu suka air ya, artinya dia suka air ya, sementara yang lipid itu tidak suka air ya. Jadi membran ini bersifat semi permeabel, artinya dia memilah-milih ya, tidak sembarangan dia masukkan ke dalam sel. Masya Allah ya, kalau yang datang virus maka dia akan membuat benteng pertahanan ya. Nah, bagaimana sel kita bisa membuat benteng pertahanan? Misalnya nih ada infeksi virus ke tubuh kita saat kita mungkin tidak pakai masker ya. Nah, kemudian kita tidak berjarak, akhirnya teman kita yang sakit flu ya, bersin misalnya, maka partikel-partikel bersin itu terhirup oleh kita yang sehat. Nah, maka di situ virus akan masuk ya ke dalam tubuh kita. Nah, virus ini nanti akan menyerang sel ini ya, sel tubuh kita. Namun ketika sel tubuh kita ini kuat, anak-anak ya, daya tahannya kuat, maka virus itu tidak bisa masuk ya ke dalam sel tubuh kita. Namun saat ya sel tubuh kita juga kurang fit ya. Nah, ini akibat misalnya begadang ya. Akibat makannya juga kurang gizi, kurang teratur ya, kurang olahraga. Nah, itulah yang mengakibatkan akhirnya sel tubuh kita ini juga sakit ya anak-anak. Nah, jadi kalau saat sel tubuh kita sakit, kedatangan virus, terjadilah infeksi virus. Nah, makanya tertularlah ya. Jadi yang sekarang tertular COVID itu diantaranya disebabkan tadi ya, yang pertama dia memang tidak mengikuti prokes ya, karena dengan tidak berjarak, dengan tidak memakai masker, maka partikel-partikel di luaran sana itu masuk ya, bisa melalui pernapasan, bisa juga melalui mata ya nih. Jadi hati-hati nih ya, tempat masuknya virus ataupun bakteri itu lewat
sel-sel epitel yang ada di tubuh kita yang langsung berhubungan dengan udara luar ya, seperti mata nih. Jadi kalau kita tangannya nggak tahu nih ya bekas pegang apa, jangan kucek-kucek mata, itu hati-hati sekali ya. Pastikan tangan kita udah dicuci dengan sabun atau disinfektan ya, supaya tidak ada mengandung bakteri maupun virus. Kemudian itu tadi ya, bisa lewat mata, bisa lewat hidung nih ya. Hidung kita ini kan bernapas juga langsung ya, dengan udara berhubungan langsung, jadi bisa lewat hidung ya. Tadi kalau tidak pakai masker atau lewat mulut. Nah, maka masuklah tadi ya ke dalam pernapasan kita ya. Nah, makanya mengapa jarak 2 meter? Karena ketika 2 meter itu diperkirakan ya sudah melalui penelitian dan uji coba bahwa virus itu tidak akan sampai melewati 2 meter dia terbangnya terbawa udara ya. Jadi kalau sudah virus itu dia tidak bisa hidup anak-anak kalau tidak punya inang ya. Jadi dia harus menumpang ya. Nah, sementara dia bisa bertahan tadi dengan partikel-partikel ini ya, partikel air yang ada di hidung ya. Nah, ketika sudah 2 meter itu anak-anak partikel itu kan sudah pecah ya, kena udara ya, apalagi kalau kena matahari. Jadi partikel itu sudah pecah sehingga virus ini kehilangan tempat inangnya, maka dia dalam jarak ya kurang dari 2 meter, jarak 2 meter itu dia sudah benar-benar tidak bisa lagi mengganggu orang lain. Nah, itu makanya ya anak-anak pentingnya kita menjaga prokes itu dalam rangka ya melindungi tubuh kita supaya minimal ya tidak membawa virus. Oke, kalau kalian itu masih muda ya, daya tahannya kuat ya, kemudian karena masih muda, organ-organnya juga masih berfungsi dengan maksimal, maka biasanya anak-anak muda ini tertular tapi dia tidak bergejala atau yang disebut OTG ya, orang tanpa gejala. Tapi apa bahayanya? Ketika kalian pulang ke rumah ya, pulang ke rumah ketemu nenek yang sudah sakit-sakitan, ketemu ayah yang sudah komorbid ya, mungkin sudah punya penyakit-penyakit bawaan. Nah, itulah mereka yang berisiko, inilah yang akhirnya terinfeksi dengan parah ya. Makanya sekarang kematian itu banyak ya terjadi pada orang-orang tua dan juga yang mempunyai penyakit bawaan ya. Nah, itulah kalau kalian menyayangi keluarga, sayang ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya ya, adiknya. Nah, maka marilah kita menjaga ya dengan apa tadi mengikuti prokes itu anak-anak ya. Dan setelah sampai ke rumah juga usahakan tadi ya cuci ya kan, baju ini dilepas semua karena kita tidak tahu ya, mungkin di baju kita ya, di mana di tangan kita membawa ya. Oke, kita sehat tapi tadi orang-orang di sekitar kita yang mungkin mempunyai daya tahan tubuh yang tidak kuat sehingga mereka lah yang akhirnya parah ya. Nah, sudah banyak ini kita melihat ya saudara-saudara kita ya, tetangga kita yang meninggal ya. Karena itu ini penting sekali ya pemahaman ini anak-anak. Tidak lain kita, Allah sendiri menyatakan ya, ketika kita bisa menyelamatkan satu nyawa ya, itu maka pahalanya sama dengan menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi dari awal sampai akhir zaman. Bayangkan itu. Jadi pahalanya besar sekali ketika kita niatnya ya, kita prokes ini dalam rangka supaya kita tidak membawa, tidak menularkan penyakit kepada orang lain ya, Masya Allah. Jadi bukan hal yang sepele ya, ternyata kalau semua itu kita niatkan ibadah, maka itu sangat bernilai ya anak-anak ya. Nah, jadi perhatikan ya, jaga jarak itu. Makanya ketika kalian nongkrong-nongkrong ya, jangan buka masker kalau berdekatan dengan temannya ya. Apalagi kalau misalnya di kafe sambil makan, nah itu sudah jelas sekali ya. Dengan membuka masker itu jarak tidak ada, maka sangat gampang sekali tertular. Oke, kalian tidak sakit, tapi tadi orang-orang sekitar kita lah ya yang terancam ya. Nah, demikian ini ya membran sel ya. Kemudian kita mengenal lagi ya, kita tinggal 3 menit ya. Ibu secara singkat ya. Jadi di dalam sel tadi ada mitokondria ya. Ini nanti bisa kalian lihat ya untuk struktur lebih lanjut. Kemudian ada lagi kita mengenal nih organel-organel sel semua nih yang Ibu sebutin ya. Ada lagi yang disebut tadi retikulum endoplasma ya. Nah, kemudian ada lagi tadi nukleus ya, yang inti sel sudah. Ada lagi yang disebut ribosom ya. Nah, kemudian ada lagi tadi yang disebut dengan aparatus Golgi ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan plastida. Ini Ibu tidak bedakan ya sel hewan dan sel tumbuhan karena nanti ada perbedaan ya anak-anak ya untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalau sel hewan itu paling luar ya, bagian paling luarnya itu membran sel.
Sementara kalau pada tumbuhan ya bagian paling luarnya itu adalah dinding sel ya, di mana pada sel tumbuhan ini juga ada organel yang berbeda, yaitu ini plastida ya. Plastida ini tidak terdapat ya pada sel hewan, karena plastida ini adalah mengandung ya zat-zat zat warna seperti klorofil ya. Nanti kalian kenali zat hijau daun ya, yang membentuk tumbuhan itu berwarna-warna ya. Kita tahu bunga ada merah ya, ada kuning, karena plastidanya ini bermacam-macam warna ya. Kemudian ada lagi nanti istilah vakula. Ibu tidak jelaskan ya karena ini waktu ya. Kalian ketahui saja ini banyak tadi ya organel-organel sel. Nah, tugasnya nih perhatikan ya. Ini silahkan dilihat Ibu share ini. Nah, sekarang silakan 1, 2 di screenshot. Tugasnya sudah? Halo anak-anak? Iya, silakan di screenshot. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya tugasnya. Tugasnya adalah menggambar ya, menggambar sel makhluk hidup. Nah, terserah mau sel hewan, sel tumbuhan boleh ya, yang penting sel makhluk hidup tadi ya, bukan sel bakteri ya. Di sini yang kita inginkan adalah sel yang eukariotik. Karena di buku itu ada yang sel hewan, ada sel tumbuhan, boleh salah satu ya. Gambarnya kalian sertai dengan organelnya lengkap ya, kemudian ditulis keterangannya ya. Jadi dikasih garis ya, paham ya? Setiap gambar kasih garis, ini nukleus misalnya, ini mitokondria. Nah, itu nomor 1. Udah jelas ya? Oke, sudah jelas. Baik, sekarang nomor 2. Nomor 2, dari gambar tadi itu kalian menulis beberapa organel banyak ya, mungkin lebih dari 10. Namun di sini Ibu hanya minta 10 saja kalian sebutkan ya organelnya dan juga tuliskan fungsinya. Jadi misalnya nomor 1, mitokondria, fungsinya adalah ini gitu ya. Sampai 10. Nah, itu saja ya tugasnya. Ditulis di buku tugas, kemudian difoto, lalu diupload di Google Classroom ya. Waktunya Ibu kasih sampai jam 22. Nah, jadi jangan ditunda-tunda, usahakan selesai hari ini ya supaya tugasnya tidak menumpuk. Karena yang mengumpul lewat dari jam 22 ya, nilainya berubah ya 90. Nah, kalau yang mengumpul jam 22 ke bawah, nilainya sempurna 100 ya. Demikian anak-anak ya. Sudah paham? Halo? Paham, Bu. Iya, terima kasih. Sama, Bu. Sekarang Ibu akan share